Welcome to NutriCast, Nutrition Podcast, tempat berbagi agar kalian termotivasi. Halo Sobat NutriCast, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Balik lagi bersama kami NutriCast di episode keempat dengan cerita baru dari pengalaman narasumber kita, yaitu Kak Humaira Azahra dari Gizi Tingkat 2. Nah, jadi di sini Kak Humai akan berbagi pengalaman di mana Kak Humai pernah menjadi Mawapres Poltekkes Kemenkes tahun 2019-2020 nih Sobat NutriCast. Nah, langsung saja yuk kita hubungkan ke Kak Humai. Assalamualaikum Kak Humai. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak Humai kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Humai yang sudah berkenan sebagai narasumber di NutriCast keempat ini. Iya sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih ya karena udah ngundang saya di NutriCast episode 4 ini. Oke Kak, sepertinya Sobat NutriCast udah gak sabar nih Kak, mau denger cerita dari Kakak. Nah, jadi Sobat NutriCast pengen tahu dong Kak, apa itu Mawapres? Oke, mungkin Mawapres itu kata yang familiar yang sering kita dengar. Namun Mawapres itu cuma singkatan loh, dan kepanjangannya adalah mahasiswa berprestasi. Nah, apa itu mahasiswa berprestasi? Jadi, mahasiswa berprestasi merupakan kompetisi atau ajang pemilihan yang diadakan setiap tahunnya oleh Kemenkes RI. Dan setiap Poltekkes dari seluruh Indonesia akan mengirimkan perwakilannya sebagai Mawapres dari masing-masing Poltekkesnya. Mahasiswa berprestasi tidak cuma memiliki keterampilan di bidang ilmu pengetahuannya saja, tapi juga harus memiliki keterampilan, kepribadian atau yang kita kenal dengan soft skills. Nah, sekarang itu udah ada 38 Poltekkes, yang berarti ada 38 mahasiswa berprestasi dari masing-masing Poltekkesnya. Begitu ya Kak. Terus Mawapres itu sulit gak sih Kak? Apa kita harus pintar untuk kegiatan tersebut? Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi Mawapres Poltekkes Kemenkes Kaltim Kak? Wait, satu-satu. Yang pertama, sulit gak sih? Kalau dibilang sulit ya, sulit banget sih ini. Tapi bukan berarti saya mematahkan semangat Sobat NutriCast. Kalau Sobat NutriCast mau ikutan Mawapres bisa kok, karena di samping kesulitan itu juga ada benefitnya. Ini menurut saya secara pribadi, kesulitannya itu karena tenggat waktu yang lumayan singkat, lalu kurangnya pengalaman dalam pembuatan KTI, belum lagi revisiannya yang buat tidur gak tenang, makan gak kenyang, canda kenyang. Oh ya, untuk Mawapres itu apa harus pintar? Mungkin enggak ya, karena kenyataannya ada kok yang di bidang non-akademik tapi jadi Mawapres. Seperti yang saya bilang di awal, Mawapres itu dimana seseorang bisa menyeimbangkan hard skill dan soft skills-nya. Karena jadi Mawapres bukan sekedar pintar bisa jadi Mawapres, gak pintar gak bisa, bukan gitu. Tapi memiliki hard skills yang sesuai dengan bidangnya serta diimbangi dengan soft skills yang mumpuni. Oke, caranya buat Sobat NutriCast jadi Mawapres. Yang paling pertama itu adalah ikut pendaftaran. Jadi di Prodi Sarjana Terapan Gizi Poltekkes Kaltim akan diseleksi di tingkat prodi atau jurusan setiap tahunnya. Karena kita cuma satu prodi dan otomatis akan mewakili jurusan. Nah, di tingkat prodi atau jurusan ini kita harus membuat KTI beserta abstraknya. Oh iya, ada juga persyaratan administrasi seperti maksimal mahasiswa yang mendaftar adalah semester 5
dan IPK minimal 3,0. Setelah lolos di tingkat prodi atau jurusan, kemudian akan diseleksi di tingkat Poltekkes dengan melengkapi persyaratan yang tertera di buku panduan. Ada persyaratan administrasi dan juga persyaratan khusus. Persyaratan khusus seperti mengumpulkan KTI beserta abstraknya dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian mengumpulkan riwayat prestasi atau capaian unggulan beserta dokumen pendukungnya, terus ada mengumpulkan rekapitulasi IPK, kemudian setelah terpilih sebagai perwakilan Poltekkes, membuat video mengenai penelitian yang dibahas dalam KTI menggunakan bahasa Inggris. Ini juga part tersulit sih, karena full bahasa Inggris. Oh, jadi begitu ya, Kak. Nah, Sobat Nutrikes yang ingin ikut Mawapres, jangan lupa dicatat ya penjelasan Kak Humay tadi. Selanjutnya, mungkin boleh diceritakan sedikit, Kak, gimana perjalanan Kak Humay bisa ikut Mawapres tahun 2019-2020 ini, Kak? Perjalanannya lumayan panjang dan agak gimana gitu ya. Soalnya awal-awal pendaftaran di tingkat prodi itu saya gak ada niat daftar, karena pas baca buku panduannya mikirin saya, wah riuh nih pakai bikin KTI segala. Ya udah, saya gak ada niat daftar. Kemudian diajakin lah buat daftar dan saya tolak dengan banyak alasan. Alhasil tetap ngedaftar dengan pemikiran kan cuma coba-coba, kalau gak masuk ya gak apa-apa. Dari pemikiran itu ternyata alhamdulillah lolos 3 besar. Selanjutnya kita buat KTI. Karena disuruh buat KTI, ya udah kita buat aja dulu ya kan. Walaupun rada kesusahan. Singkat cerita, buat KTI-nya kurang dari 1 bulan, terus dikumpul ke prodi untuk diseleksi. Kepo dong, nanya nih, 2 orang yang lainnya udah pada ngumpul belum? Dan ternyata 2 orang lainnya itu pada nggak ngumpul KTI-nya. Ya udah, auto dong lolos di tingkat prodi. Dengan pemikiran bismillah aja dulu. Kemudian seleksi di tingkat Poltekkes, dikumpullah KTI tadi dengan persyaratan yang disuruh di buku panduan, seperti abstrak dalam bahasa Inggris, riwayat prestasi atau capaian unggulan, serta rekapitulasi IPK. Karena video itu dibuat pas udah kepilih Mawapres Poltekkes Kaltim, jadi video bukan sebagai persyaratan pengumpulan. Setelah diseleksi, diberitahulah kalau saya menjadi perwakilan Poltekkes Kemenkes Kaltim. Reaksi awal ya nggak percaya, karena awalnya cuma coba dan takut banget ngecewain banyak orang. Karena udah sampai di titik ini, ya udah berusaha semaksimal mungkin. Karena waktu setelah pengumuman sebagai Mawapres Poltekkes Kaltim sampai buat video itu tenggat waktunya deket banget. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan, revisian berkali-kali sampai tag video yang berulang-ulang di tempat yang berbeda. Alhamdulillah bisa memberikan yang terbaik walaupun belum maksimal. Tapi mama saya selalu ingatin dan bilang, yang penting udah berani buat mencoba. Jadi karena kata-kata itu semangat lagi, walaupun sempet capek karena kebut-kebutan sama waktu. Jadi curhat nih. Wah, luar biasa sekali ya, Kak. Perjalanan yang cukup panjang untuk mengikuti Mawapres. Selanjutnya nih, Kak, ada nggak sih pengalaman yang sangat berkesan buat Kakak selama Kakak menjadi Mawapres? Pengalaman paling berkesan itu bisa kenal dengan orang-orang hebat dari masing-masing Poltekkes di seluruh Indonesia, yang tentunya berasal dari latar belakang jurusan yang berbeda-beda. Ada yang dari jurusan gizi, ada yang dari jurusan perawat, ada yang dari promosi kesehatan, teknologi laboratorium medik, perawat anestesi, farmasi, dan lain-lainnya. Wah, pasti pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang luar biasa ya buat Kak Humay. Nah, dari kegiatan tersebut nih Kak, apa sih pelajaran yang bisa Sobat Nutrikes dapetin kalau ikut Mawapres, Kak? Pelajaran yang bisa diambil kalau ikutan Mawapres ya, mungkin bisa dibilang benefit kalau Sobat Nutrikes ikut Mawapres.
Yang pertama sih udah pasti bisa kenal orang-orang hebat dari seluruh Poltekkes di Indonesia. Kedua, bisa belajar dari pengalaman-pengalaman Mawapres lainnya, terutama untuk yang sering ikut lomba, jadi duta, dan kegiatan volunteer lainnya. Dan yang paling penting sih, bisa gabung menjadi bagian dari Simposat yang diisi oleh mahasiswa berprestasi dari seluruh Poltekkes di Indonesia. Dari sini kita bisa terpacu buat menjadi versi terbaik dari diri kita, karena ngeliat teman-teman Mawapres yang selalu berusaha menjadi versi terbaik dari mereka. Dan ada satu kutipan yang baru saya dengar saat saya ikut di Simposa, di mana lingkungan mempengaruhi kesuksesan. Dan saya ngerasa Mawapres ini membawa positive vibes buat saya pribadi. Nah, Sobat Nutrikes, udah tahu kan apa itu Mawapres? Dan juga bagaimana cara menjadi Mawapres? Dan pelajaran apa yang bisa diambil dari Mawapres itu sendiri? Untuk pertanyaan penutup Nutrikes kali ini, boleh nggak Kak kalau kami meminta Kak Humay untuk memberikan motivasi ataupun saran untuk Sobat Nutrikes yang ingin menjadi Mawapres? Singkat aja sih ya, jangan pernah takut mencoba, karena kita nggak akan tahu hasilnya sebelum kita coba. Kata-kata yang sering dibilang orang itu, ya udah jalanin aja dulu. Itu berlaku bagi saya, tapi dilakukan dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang penting udah mencoba, udah ada usaha, urusan hasil belakangan. Yang penting udah coba dan gak nyesel. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya coba lagi. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Kak. Nutrikes kali ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman Kak Humay tadi. Nah, karena tadi adalah pertanyaan penutup episode ini, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Kak. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Humay tadi bisa bermanfaat buat Sobat Nutrikes semua. Selain itu, kami juga sangat berterima kasih kepada Kak Humay yang sudah mau memberikan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman yang sangat luar biasa ini kepada kita, pendengar setia Nutrikes. Sama-sama sahabat Nutrikes, saya juga berterima kasih sudah diberi kesempatan yang luar biasa untuk membagi pengalaman saya. Semoga ini bisa jadi motivasi kalian semua. Dan Sobat Nutrikes bisa ambil yang baiknya dan buang yang buruknya ya. Amin. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak Humay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Sobat Nutrikes, terima kasih ya sudah mau mendengarkan dan mengikuti episode ini sampai selesai. Semoga apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat buat kalian semua Sobat setia Nutrikes. So, buat kalian yang masih pengen dengerin Nutrikes, yuk terus ikutin kami dan support kami. Karena support dari kalian sangat bermanfaat bagi kami. Bye, sampai bertemu di Nutrikes selanjutnya. Selamat beraktivitas and keep healthy.